Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 676. Hadisnya tentang perintah meluruskan saf. An-Nu'man Abna Bashir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dari Al-Nu'man Ibnu Bashir, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian atau Allah akan membalikan wajah-wajah kalian. Pesan hadis, luruskanlah saf Anda saat sholat berjamaah dan rapatkanlah saf. Jangan ragu untuk menegur makmum yang tidak lurus safnya dengan kata-kata yang lembut. Jadi ini adalah perintah bagaimana kita untuk selalu meluruskan saf kita di dalam sholat kita berjamaah. Karena apa? Salah satu rapatnya saf atau lurusnya saf adalah keutamaan dari sholat kita berjamaah. Makanya kenapa Allah melimpahkan kita pahala 27 derajat lebihnya daripada sholat sendiri. Karena apa? Ketika saf kita lurus, saf kita rapat, ini akan menjadi pemersatu bagi diri kita sendiri. Dan dampaknya akan baik. Apalagi dipandang orang yang di luar agama Islam. Melihat Islam begitu rapat, begitu lurus, begitu sinkron atau serasi kelihatannya. Karena muncullah ketakjuban orang kepada hal itu. Nah, makanya ketika Allah memerintahkan segala sesuatunya melalui baginda Nabi itu, sudah pasti itu adalah kebaikannya untuk diri kita sendiri. Makanya jangan ragu kita untuk merapatkan terus barisan kita di dalam sholat berjamaah. Begitupun ada saudara kita yang tidak lurus barisannya, kita tegur. Sampaikan kepada beliau dengan baik, Bapak mohon izin, mohon maaf, tolong diluruskan safnya. Dan jangan juga mentang-mentang kita merasa benar, merasa dia salah, kita menegurnya tidak dengan sopan santun. Apalagi sambil kita nunjuk-nunjuk, mas, tolong mas, rapiin. Enak nggak? Sudah pasti kita pun kalau digitukan orang tidak enak gitu. Apalagi kita berperilaku seperti itu kepada orang lain. Jadi hati-hati. Walaupun kita dalam posisi benar, tapi kalau kita menyampaikannya salah, sudah pasti kita juga akan dianggap buruk oleh saudara kita sesama muslim. Jadi jangan sampai sesuatu yang baik itu kita kemas dengan sesuatu yang buruk. Tapi jadikanlah sesuatu yang baik itu benar-benar baik juga penyampaiannya. Contohnya sederhana deh, kita disuruh makan sama orang, tapi nyuruhnya sambil bentak-bentak. Aku tahu kamu lapar, kamu makan situ. Sambil dihina kita. Tuh makan. Enak nggak? Sudah pasti walaupun kita lapar banget, tapi kalau digitukan kita akan tahan laparnya itu. Karena apa? Dia menyampaikannya tidak dengan baik. Nah, begitupun ketika saudara kita safnya tidak lurus dengan kita sampaikanlah dengan lemah lembut. Kita sampaikan kepada beliau dengan baik. Apalagi ini yang melakukan atau yang salah dalam melakukan safnya itu adalah orang yang lebih sepuh daripada kita. Itu hati-hati banget. Gitu. Bahkan ke yang lebih muda aja kita harus tetap menyayangi. Dengan menyampaikan baik-baik. Apalagi kalau sampai dimarahin. Mentang-mentang anak muda, umurnya lebih muda daripada kita omelin. Ente kalau saf yang benar, lurusin. Wah,
besoknya dia mau ke masjid itu kapok. Oh, malas saya ke masjid itu. Malas saya berjamaah ke situ. Ada bapak si Anunu, tukangnya marah-marah mulu. Saya salah sedikit diomelin, salah sedikit diomelin. Nah, apakah tidak akan menjadi sesuatu dampak yang buruk bagi saudara-saudara kita yang lain? Makanya kenapa Rasulullah itu paling mulia akhlaknya dan paling baik akhlaknya sehingga Islam itu bisa diterima dengan baik oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Rasulullah mengedepankan dulu sikap dan akhlak yang mulia. Dengan sikap akhlak yang mulia ini membuat kita akan lebih condong care kepada orang yang berperilaku seperti itu. Apalagi dengan mimik muka dan tekstur muka yang memang Rasulullah itu selalu tersenyum. Bahkan di bagian riwayat lain, ada si fulan mencari Rasulullah, si fulan itu belum tahu Rasulullah itu seperti apa. Bertanyalah kepada salah satu sahabat. Dijawablah oleh salah satu sahabat, si fulan itu bertanya, mana yang Rasulullah? Lalu salah satu sahabat menjawab, Rasulullah ada di tempat sana, ada di majelis sana, sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu yang mana Rasulullahnya? Sahabat itu menjawab, carilah orang yang lebih banyak senyumnya. Sampai segitunya. Karena apa? Rasulullah yang selalu tersenyum. Yang selalu merendah. Nah, karena dengan hal seperti itu menjadi cirinya Rasulullah. Beda kan kalau kita yang ditanya, lihat si bapak tompel nggak? Yang dilihat tompelnya. Oh, lihat si abang ompong nggak? Yang dilihat ompongnya. Oh, lihat si gundul nggak? Yang dilihat botak rambutnya. Nah, itu bedanya kita dengan para sahabat dan nabi yang mencontohkan. Makanya mudah-mudahan dengan hadis ini kita sama-sama bisa meluruskan saf kita di jalan Allah, selalu meluruskan saf kita dalam menuntut akhlak Rasulullah dan terutama dalam terus meluruskan saf kita dalam sholat berjamaah sehari 5 waktu. Jangan sampai ketika kita sudah rapat saf kita, sudah lurus saf kita tidak saling mengena satu dengan yang lainnya. Justru tujuan kita meluruskan saf, merapatkan saf adalah untuk kita saling mengena satu dengan yang lainnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.